warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Juwati Anggreni. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester, yaitu matkul plumbing, di mana kita akan menjelaskan tentang instruksi proyek. Di sini saya akan membacakan soal-soal yang diberikan. Yang pertama yaitu soal pada proyek ini akan menilai pemahaman Anda dalam merancang dan menjelaskan sistem plumbing yang efisien dan berfungsi dengan baik. Di sini ada instruksi proyek yang diberikan, yaitu yang pertama ada desain sistem plumbing. Desain sistem plumbing, ada rancangan sistem plumbing untuk sebuah bangunan komersial sederhana yang terdiri dari 1 atau 2 lantai. Itu pilih salah satu dengan 5 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 ruang laundry. Lanjut, ada desain harus mencakup penempatan pipa air bersih, pipa air kotor, pipa vent, serta sistem pembuangan air hujan. Lanjut, sertakan perhitungan kebutuhan air dan kapasitas pipa yang digunakan. Yang kedua, ada komponen dan material. Pilih material pipa dan komponen lainnya yang sesuai, seperti fitting, katup, dan alat saniter. Jelaskan alasan pemilihan material tersebut. Buat daftar komponen dan material yang digunakan beserta spesifikasinya. Yang ketiga, ada aspek lingkungan dan keberlanjutan. Di situ ada berikan saran desain plumbing yang ramah lingkungan. Misalnya sistem daur ulang, grey water untuk flushing toilet. Terus jelaskan manfaat sistem tersebut terhadap konservasi air dan lingkungan sekitar. Oke, ini kita presentasikan. Dan kita jelaskan dulu yang instruksi proyek. Oke, nah ini ada instruksi proyek. Ada desain sistem plumbing. Di sini ada rancang sistem plumbing untuk sebuah bangunan komersial sederhana yang terdiri dari 1 atau 2 lantai. Pilih salah satu dengan 5 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 ruang laundry. Desain harus mencakup menempati pipa air bersih, pipa air kotor, pipa vent, serta sistem pembuangan air hujan. Dan yang kedua ada komponen dan material. Pilih materialnya, buat daftar komponen, dan jangan lupa juga aspek lingkungan dan keberlanjutan. Instruksi ini terbagi ke dalam tiga bagian utama, yakni desain sistem plumbing, pemilihan komponen dan material, serta aspek lingkungan dan keberlanjutan. Ketiga, bagian ini membentuk fondasi penting dalam merancang sistem perpipaan yang fungsional, efisien, dan ramah lingkungan. Pada bagian pertama, instruksi menekankan perancangan sistem plumbing untuk bangunan yang komersial yang sederhana yang dapat terdiri dari 1 atau 2 lantai. 1 atau 2 lantai bangunan tersebut wajib memiliki 5 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 ruang untuk laundry. Desain yang diminta tidak hanya sebatas skema visual penempatan pipa, namun juga harus mencakup jalur pipa air bersih, air kotor, pipa vent, pipa udara. Pipa vent ini seperti pipa udara, serta sistem pembuangan air hujan. Desainer juga dituntut melakukan perhitungan kebutuhan air dan kapasitas pipa secara kuantitatif. Berarti perencanaan harus menentukan volume konsumsi air untuk seluruh fasilitas bangunan dan memilih dimensi pipa yang mampu mengalirkan air bersih sesuai dengan kebutuhan harian tanpa hambatan atau resiko tekanan air yang tidak stabil. Ada bagian kedua. Untuk yang bagian kedua, berfokus pada pemilihan komponen dan material. Dalam proses desain pemilihan material sangat krusial karena berkaitan langsung dengan ketahanan sistem plumbing, efisiensi biaya, dan keamanan penggunaan.
Dokumen ini meminta agar perancangan memilih bagian pertama instruksi menekankan perancangan sistem plumbing untuk bangunan komersial sederhana yang dapat terdiri dari 1 atau 2 lantai. Bangunan tersebut wajib memiliki 5 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 ruang laundry. Desain yang diminta tidak hanya sebatas skema visual penempatan pipa, namun juga harus mencakup jalur pipa air bersih, air kotor, pipa vent itu atau pipa udara, serta sistem pembangunan air hujan. Desainer juga dituntut melakukan perhitungan kebutuhan air dan kapasitas pipa secara kuantitatif. Ini berarti perencanaan harus menentukan volume konsumsi air untuk seluruh fasilitas bangunan dan memilih dimensi pipa yang mampu mengalirkan air sesuai dengan kebutuhan harian tanpa hambatan atau resiko tekanan air yang tidak stabil. Bagian kedua berfokus pada pemilihan komponen dan material. Dalam proses desain pemilihan material itu sangat krusial karena berkaitan langsung dengan ketahanan sistem plumbing, efisiensi biaya, dan keamanan pengguna. Itu sangat penting juga karena keamanan pengguna itu berakibat fatal kalau memang bisa berdampak buruk kepada pengguna. Terus dilanjut, dokumen ini meminta agar perancang memilih bahan pipa seperti PVC dan PEX, tembaga atau stainless steel, dan komponen lain seperti fitting sambungan, katup, serta alat-alat saniter seperti toilet, wastafel, shower, dan sebagainya. Selain menyebutkan jenis dan spesifikasinya, komponen yang digunakan, desainer juga diwajibkan menjelaskan alasan dibalik pemilahan material tersebut. Misalnya dari segi ketahanan terhadap tekanan, suhu, terus korosi, atau kemudahan pemasangan dan pemeliharaan. Pada bagian ketiga ada dokumen. Dokumen ini menekankan pentingnya aspek lingkungan dan keberlanjutan. Desain sistem plumbing diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Salah satu contoh saran yang diajukan adalah penggunaan sistem daur ulang grey water, air limbah dari wastafel, shower, dan mesin cuci untuk keperluan flushing toilet. Inovasi seperti ini sangat bermanfaat dalam menghemat konsumsi air bersih dan mengurangi beban sistem pembuangan. Selain itu, sistem ini juga mendukung konservasi air dalam skala yang lebih luas dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan sekitar bangunan. Secara keseluruhan, dokumen ini tidak hanya memberikan panduan teknis, namun juga memberikan kerangka berpikir menyeluruh yang mengintegritas aspek fungsional teknis dan ekologis dalam perencanaan sistem plumbing modern. Implementasi yang baik dari instruksi ini akan menghasilkan sistem plumbing yang optimal, hemat energi, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar bangunan hijau green building. Dan di sini saya juga akan memberikan gambar. Sebentar. Gambar plumbing. Maaf, salah. Bentar. Di sini. Nah, ini ada diagram sistem plumbingnya. Oke. Bentar ya, muter. Nah, ini main batternya, ini laundry, ini tempat laundrynya, dan ini tempat dapurnya, ini green waternya, ini tang, ini septiknya, dan sebelah sini ada toiletnya. Sebentar. Seperti di penjelasan yang awal. Oke.
Penjelasan awal yaitu instruksi pada bagian pertama menekankan perancangan sistem plumbing untuk bangunan komersial sederhana yang dapat terdiri